Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Mawir. Ini 8 skor 009. Di sini saya akan mereview artikel di mana dengan tema analisis korespondensi hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika semasa Karanganyar. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Mengapa eh, penulis di sini dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika siswa kelas 3 IPS 4 di Samasa Karanganyar, khususnya pada materi program linear. Siswa cenderung hanya menghafal rumus tanpa memahami penerapan konsep sehingga nilai rata-rata masih di bawah 70. Peneliti ingin menelaah faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan hasil belajar, terutama kemandirian belajar. Baik, untuk alasan penggunaan analisis korespondensi di sini, peneliti menggunakan analisis ini karena data yang diteliti itu berbentuk kategori. Nilai hasil belajar, misal A, B, C, dan seterusnya, dan kategori kemandirian, tinggi, rendah, dan sedang. Kemudian untuk analisisnya ini cocok untuk melihat hubungan dan kedekatan antara kategori variabel dalam bentuk visual atau plot. Kelebihan metode ini adalah mampu memberikan gambaran hubungan antara variabel secara lebih intuitif dibandingkan hanya dengan uji korelasi biasa. Kemudian untuk metode penelitian dan dimensi dan kategori di sini eh, jenis variabelnya itu bebas, kemandirian belajar tinggi, sedang, rendah, dan kemampuan awal yaitu A, B, C, dan E. Untuk variabel terikatnya itu hasil belajar matematika A, B, C, dan D, E. Untuk tabel kontingensinya itu dibentuk dari tabulasi silang antara variabel eh, prediktor atau hasil belajar dengan masing-masing variabel bebas atau kemandirian belajar. Data dalam tabel ini yang kemudian dianalisis dengan korespondensi menggunakan SPSS. Baik, untuk interpretasi hasil analisis korespondensi di mana di sini ada dua eh, tabel hasil analisis yang dari jurnal dan dari di mana di sini ada dua tabel analisis yang dari jurnal dan dari analisis sendiri, yaitu dari hasil analisis menunjukkan kemandirian belajar hasil belajar tidak signifikan dengan sig 0,93 atau lebih besar dari 0,05. Ini namun ada hubungan cukup berarti dengan nilai C-nya ini 0,486. Terus untuk nilai C square-nya pada tabel di sini yaitu 10,58 nah, 10,851 dengan sig ke 0,093 atau lebih besar dari 0,05. Artinya hubungan antara variabel kemudian belajar dengan hasil belajar itu tidak signifikan pada taraf 5%. Jadi secara statistik ini belum cukup bukti adanya asosiasi yang kuat. Untuk dimensinya itu, pada dimensi satu memiliki singular value sebesar 0,442 dengan inersia 0,195. Sedangkan pada dimensi 2 itu memiliki singular value 0,339 dengan inersia 0,115. Pada proporsi inersia,
Dimensi satu itu menjelaskan sekitar 62,9% variabilitas data, sedangkan pada dimensi 2 itu menjelaskan sebesar 37,1% variabilitas data. Kemudian pada overview raw point, pada point inertia of dimension, seberapa besar tiap kategori menyumbang kualitas yang dimensi tertentu. Itu rendah sangat berkontribusi ke dimensi satu sebesar 0,007 atau jika dipersenkan jadi 60,7%, sedangkan di dominan dimensi 2 itu eh, 0,601 atau dipersenkan jadi 60,1%. Itu tingginya relatif seimbang di dimensi 1 30%,9, di dimensi 2 eh 37,7. Sedangkan untuk hasil belajar, nah, probabilitas siswa dengan kemandirian belajar tinggi itu mendapat nilai A 90 sampai 100 sebesar 80,818. Untuk siswa dengan kependidikan sedang berpeluang sebesar 0, siswa dengan kemandirian sedang berpeluang sebesar 0,455 untuk mendapatkan A. Dan terakhir untuk siswa dengan kemandirian belajar rendah itu mendapat eh, nilai 0,385 itu mendapat nilai A. Kemudian pada overview kolom di sini nilai E itu 0,145 itu menyumbang keberagaman terbesar paling ekstrem perbedaannya. Nilai B itu 0,037 dan A 0,066 lebih kecil kontribusinya. Sedangkan nilai C itu 0,062 itu cukup berarti meskipun jumlah siswanya kecil. Sedangkan pada off point untuk inersia ini E itu dominan di dimensi satu sebesar 71,8%, C dominan di dimensi 2 sebesar 47,5%, B lebih ke dimensi 2 sebesar 25,5%, dan A relatif seimbang dengan dimensi satu 20,3% dan dimensi 2 22,6%. Pada row and column point ini dapat disimpulkan bahwa kemandirian tinggi itu berdekatan dengan nilai A, artinya siswa dengan kemandirian belajar tinggi cenderung peroleh nilai A itu sangat baik. Kemudian kemandirian sedang itu berdekatan dengan nilai B, ini menunjukkan bahwa siswa dengan kemandirian sedang lebih sering memperoleh nilai B atau baik. Sedangkan kemandirian rendah itu lebih dekat dengan nilai E. Sehingga siswa dengan kemandirian cenderung rendah itu mendapat nilai E. Itu untuk nilai C ini berada di titik paling jauh ini. Artinya hal ini bisa terjadi karena jumlah siswa C sedikit hanya 2,5 sehingga usianya lebih ekstrim dan tidak stabil begitu. Untuk critical review terhadap artikel, untuk kelebihannya pada artikel ini menggunakan metode analisis yang sesuai dengan jenis data kategori, menyajikan hasil cukup rinci dengan tabel profil dan bplot sehingga mudah dipahami. Kemudian berikan wawasan bahwa faktor non akademis seperti kemandirian juga penting untuk hasil belajar.
Terus untuk ukurannya di sini ukuran sampel hanya 11 sehingga apa, realisasi sangat terbatas. Untuk hasilnya ya tidak signifikan, tapi interpretasi cenderung di generasi itu hubungan cukup berarti. Kemudian penjelasan mengenai instrumen pengurangan kemandirian belajar masih kurang detail. Untuk pelajaran yang bisa diambil itu artikel ini mengajarkan bahwa analisis korespondensi dapat diaplikasikan pada data pendidikan yang bersifat kategorik sehingga bagaimana bagaimana membaca tabel kontingensi dan pivot. Untuk sarannya untuk penelitian sinis sebaiknya menggunakan sampel yang lebih besar dan beragam untuk kelasnya. Kemudian perlu menambahkan analisis pendukung lain, misalnya uji regresi ordinal agar hasilnya lebih kuat. Selain itu, instrumen pengukuran kemandirian belajar sebaiknya dijelaskan lebih detail agar replikasi penelitian lebih mudah dilakukan. Kurang lebihnya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.